Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Musfatul Husna, NIM 540141801. Ingin memenuhi tugas BK yang harus menjelaskan, yaitu materi manajemen, bimbingan, dan konseling. Pengertian dari manajemen dan bimbingan konseling itu sendiri dari istilah manajemen berasal dari kata manajemen dalam bahasa Inggris yang artinya memanage, dan apabila diterapkan ke dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, maka manajemen, bimbingan, dan konseling adalah segala upaya atau cara yang digunakan kepala sekolah untuk mendayagunakan secara optimal semua komponen atau sumber daya tenaga, dana, sarana dan prasarana, dan sistem informasi berupa himpunan data bimbingan untuk penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling dalam rangka mencapai tujuan. Dalam manajemen, bimbingan, dan konseling mencangkup beberapa aspek, yakni perencanaan, pengorganisasian program, pelaksanaan dan pengarahan program, evaluasi dan supervisi. Adapun penjelasannya yaitu perencanaan program bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling diselenggarakan di sekolah sebagai bagian dari keseluruhan usaha sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dan secara sederhana dapat dirumuskan bahwa program bimbingan dan konseling adalah seperangkat kegiatan yang dirancang oleh konselor sekolah. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dalam menyelenggarakan akan melibatkan seluruh personil lain seperti bidang pembelajaran administrasi sekolah. Oleh karena itu, agar tidak terjadi tumpang tindih dan benturan antar kegiatan di masing-masing bidang, maka diperlukan program sistematis. Adapun program sistematis selalu mengacu kepada prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu program bimbingan dan konseling dirancang untuk melayani kebutuhan siswa. Program bimbingan dan konseling merupakan bagian terpadu dari keseluruhan program pendidikan sekolah. Tujuan program harus dirumuskan secara jelas dan eksplisit dan menunjang pencapaian keseluruhan tujuan program bimbingan dan konseling. Pelaksanaan program perlu melibatkan seluruh staf sekolah. Personil bimbingan dan konseling perlu diidentifikasi dan tugas-tugas serta tanggung jawab harus dirumuskan. Terus yang ketiga, pelaksanaan dan pengarahan program bimbingan dan konseling. Setiap sekolah sebagai satuan pendidikan perlu merancang program bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari program sekolah secara keseluruhan. Program inilah yang akan dijadikan acuan pelaksanaan layanan bimbingan dan sekolah di sekolahan tersebut. Ada jenis 2 program yang perlu direncanakan dan dikembangkan, yaitu program tahunan sebagai program sekolah. Program tahunan ini disebarkan menurut alokasi waktu pada setiap semester, program bulanan, bahkan program mingguan. Terus yang kedua, program kegiatan layanan bagi setiap guru pembimbing sesuai dengan pembagian tugas layanan di sekolah. Setiap guru pembimbing perlu membuat program berupa satuan layanan dan satuan kegiatan pendukung. Setiap kali akan melakukan pelayanan kepada siswa berdasarkan jadwal yang sudah dipetakan. Terus materi selanjutnya, evaluasi dan supervisi program bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling di sekolah dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan mencapai tujuan itu, maka dibutuhkan upaya untuk mengumpulkan bukti berupa data yang mengidentifikasi keberhasilan itu untuk dianalisis dan ditafsirkan. Upaya ini lazim dinamakan evaluasi. Evaluasi itulah dapat diambil simpulan apakah kegiatan yang telah direncanakan telah dapat mencapai sasaran yang diharapkan secara efektif dan efisien atau tidak. Terus juga yang selanjutnya yaitu peran guru dalam program bimbingan dan konseling.
Dalam kedudukan sebagai personel pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah, guru memiliki posisi yang strategis dibandingkan dengan guru pembimbing atau konselor. Misalnya, guru lebih sering berinteraksi dengan siswa secara langsung. Guru dapat mengamati secara rutin tentang perkembangan kepribadian siswa, kemajuan belajarnya kayak gimana, dan bukan tidak mungkin akan langsung berhadapan dengan permasalahan siswa. Oleh karena itu, tidak salah jika dalam pelayanan, bimbingan, dan konseling, guru ditempatkan sebagai mitra kerja utama di samping wali kelas. Apabila dirinci, ada beberapa peranan yang dapat dilakukan oleh seorang guru ketika ia diminta mengambil dalam penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di sekolah. Yaitu 1. Guru sebagai informator. Seorang guru dalam kinerja berperan sebagai informator, terutama berkaitan dengan tugasnya membantu guru membimbing atau konselor dalam memasyarakatkan layanan bimbingan dan konseling. Guru sebagai fasilitator. Yang dimaksud ini, guru sebagai fasilitator terutama ketika dilangsungkan layanan pembelajaran, baik itu yang bersifat preventif ataupun kuratif. Guru sebagai moderator. Dalam kedudukan strategis, yakni berhadapan langsung dengan siswa, guru dapat berperan sebagai mediator antara siswa dengan guru pembimbing. Terus guru sebagai motivator. Dalam peranan ini, guru dapat berperan sebagai pemberi motivator siswa dalam memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, sekaligus memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan konseling. Misalnya, pada siswa seharusnya mengikuti pelajaran di kelas tanpa kerelaan guru dalam memberi kesempatan kepada siswa menerima layanan konseling perorangan atau sulit terlaksana mengingat terbatasnya jam khusus bimbingan pada sekolah-sekolah kita. Terus yang terakhir, guru sebagai kolaborator. Sebagai mitra profesi, yakni sama-sama sebagai tenaga pendidik di sekolah, guru dapat berperan sebagai kolaborator konselor di sekolah, misalnya dalam penyelenggaraan berbagai jenis layanan orientasi, informasi, layanan pembelajaran, atau dalam pelaksanaan kegiatan pendukung seperti konferensi kasus, himpunan data, dan kegiatan lainnya yang relevan. Cukup sekian dan terima kasih materi yang saya sampaikan. Apabila ada kata atau pengucapan yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.